Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kepala Sekolah sebagai Administrator dan Supervisor. Langsung saja, saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan kepala sekolah. Kepala sekolah adalah guru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Meskipun sebagai guru yang mendapat tugas tambahan, kepala sekolah merupakan orang yang paling bertanggung jawab terhadap aplikasi prinsip-prinsip administrasi pendidikan yang inovatif di sekolah. Seorang kepala sekolah pada hakikatnya adalah pemimpin yang menggerakkan, mempengaruhi, memberi motivasi, serta mengarahkan orang di dalam organisasi atau lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Kemampuan kepala sekolah tentu akan turut mempengaruhi kinerja guru dalam melaksanakan tugas. Salah satu indikator kinerja kepala sekolah adalah dinilai berdasarkan atas pelaksanaan tugas dan perannya. Dan salah satu di antara peran kepala sekolah adalah sebagai administrator dan supervisor. Administrator adalah orang yang bertugas untuk mengurusi atau menggerakkan kegiatan yang berhubungan dengan administrasi. Kepala sekolah sebagai administrator pendidikan bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di sekolahnya. Oleh karena itu, untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan fungsinya sebagai administrator pendidikan. Adapun pengertian administrasi pendidikan. Secara teoretik, pengertian administrasi adalah melayani secara intensif. Sedangkan secara etimologis, administrasi dalam bahasa Inggris administer, yaitu kombinasi dari kata Latin yang terdiri dari ad dan ministrare, yang berarti to serve, melayani, membantu dan memenuhi. Menurut Sondang Pesyagian, administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan menurut Dr. Andes M. Ngalim Purwanto, dalam administrasi pendidikan adalah segenap proses pengarahan dan pengintegrasian segala sesuatu baik personel, spiritual dan material yang bersangkut paut dengan pencapaian tujuan pendidikan. Jadi, dapat disimpulkan administrasi pendidikan adalah rangkaian kegiatan bersama sekelompok manusia secara sistematis di dalam suatu lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan sebelumnya agar terwujud. Administrasi dalam pendidikan yang tertib dan teratur sangat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan pendidikan bagi kepala sekolah dan guru. Peningkatan kemampuan tersebut akan berakibat positif, yaitu makin meningkatnya efisiensi, mutu dan perluasan pada kinerja di dunia pendidikan tersebut untuk memperlancar kegiatan di atas agar lebih efektif dan efisien. Perlu informasi yang memadai. Sistem informasi di dunia pendidikan ini menyangkut dua hal pokok, yaitu kegiatan pencatatan data atau recording system dan pelaporan atau reporting system. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi administrasi pendidikan. Sebagai syarat mutlak menjadi kepala sekolah yang berkompeten, harus mampu dengan baik melaksanakan fungsi-fungsi administrasi pendidikan yang meliputi perencanaan, penyusunan organisasi sekolah, pengordinasian dan pengarahan serta pengelolaan kepegawaian. Langsung saja yang akan kita bahas pertama adalah perencanaan atau planning.
Menyusun program tahunan sekolah yang mencakup program pengajaran, kesiswaan, kepegawaian, keuangan, dan penyediaan fasilitas-fasilitas yang diperlukan. Perencanaan ini selanjutnya dituangkan dalam rencana tahunan sekolah yang dijabarkan dalam 2 program semester. Selanjutnya yang kedua ada penyusunan organisasi sekolah. Organisasi menggambarkan adanya pembidangan fungsi dan tugas dari masing-masing kesatuan. Dengan kata lain, dengan melihat struktur organisasi dapat diketahui bentuk pola hubungan. Penyusunan organisasi merupakan tanggung jawab kepala sekolah sebagai administrator pendidikan. Sebagai wadah, organisasi merupakan tempat kegiatan-kegiatan administrasi itu dilaksanakan. Selanjutnya yang ketiga ada pengordinasian dan pengarahan. Kepala sekolah sebagai administrator harus mampu mengordinasikan bawahannya yang kegiatannya meliputi pengawasan, penilaian, pengarahan, dan bimbingan terhadap setiap personal organisasi sekolah. Pengordinasian organisasi sekolah ini merupakan wewenang dari kepala sekolah. Dalam pelaksanaan pengordinasian, kepala sekolah sebaiknya bekerja sama dengan berbagai bagian dalam organisasi sekolah, seperti wali kelas, tata usaha, bimbingan dan penyuluhan, guru bagian kurikulum, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang keempat itu ada pengelolaan kepegawaian. Kepala sekolah memiliki kewenangan dalam mengelola kepegawaian dalam organisasi sekolah. Di antaranya kepala sekolah dapat mengangkat, mempromosikan, menempatkan atau menerima pegawai baru, baik itu sebagai guru, TU, ataupun pembimbing ekstrakurikuler. Dalam pengelolaan kepegawaian, kepala sekolah harus memperhatikan kesinambungan kondisi dan kemampuan pelaksanaannya antara jenis kelamin, bakat, kekuatan fisik, latar belakang pendidikan, dan lain-lain. Adapun cara-cara yang dapat dilakukan oleh kepala sekolah dalam melakukan pengelolaan kepegawaian antara lain: mengadakan diskusi, membentuk koperasi, membentuk ikatan keluarga sekolah, memberikan bantuan dan kesempatan seluas-luasnya kepada para pegawai untuk meningkatkan kemampuannya, mengusulkan dan mengurus kenaikan gaji atau pangkat guru-guru dan pegawai tepat pada waktunya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Bayu. Selanjutnya, supervisor. Secara bahasa, supervisor diambil dari bahasa Inggris yaitu supervise, yang artinya mengawasi atau memberikan pengarahan. Dapat dikatakan pengertian supervisor adalah seseorang yang diberi wewenang atau mempunyai otoritas untuk mengawasi, mengarahkan suatu teknis atau tata cara secara sistematis dan mengendalikan suatu pelaksanaan. Tata cara lainnya yaitu dengan cara memberikan perintah kepada staf bawahannya yang berada di bawah arahan jabatan atasannya. Secara semantik, supervisi pendidikan adalah pembinaan ke arah perbaikan situasi pendidikan. Pembinaan yang dimaksud berupa bimbingan atau tuntunan, tutwuri handayani, ke arah perbaikan situasi pendidikan, termasuk pengajaran pada umumnya dan peningkatan mutu mengajar dan belajar pada khususnya. Selain itu, peran kepala sekolah sebagai supervisor adalah upaya yang dilakukan kepala sekolah untuk membantu mengembangkan profesionalitas guru dan tenaga kependidikan lainnya. Pelaksanaan supervisi merupakan tugas kepala sekolah untuk melakukan pengawasan terhadap guru-guru dan pegawai sekolahnya. Jadi tujuan diadakan supervisi secara umum adalah memberikan bantuan teknis dan bimbingan kepada guru dan staf lainnya agar personil tersebut mampu meningkatkan kualitas kerjanya, terutama dalam melaksanakan tugas, yaitu melaksanakan proses pembelajaran. Menurut Arikunto 2004, membedakan kegiatan supervisi menjadi 2 sesuai konsep pengertiannya, yaitu yang pertama, supervisi akademik adalah supervisi yang menitik beratkan pengamatan pada masalah akademik, yaitu langsung pada lingkup kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru untuk membantu siswa ketika sedang berada dalam proses belajar. Yang kedua, supervisi administrasi adalah supervisi yang menitik beratkan pengamatan aspek-aspek administrasi yang berfungsi sebagai pendukung terlaksananya pembelajaran.
Adapun hal-hal yang harus diperhatikan oleh kepala sekolah sebagai supervisor antara lain: yang pertama, pembinaan guru. Guru sebagai pelaksana kurikulum harus mendapatkan bimbingan dari kepala sekolah sehingga guru mampu melaksanakan kurikulum dengan baik. Yang kedua, pembagian tugas kepada guru. Pembagian ini dapat dilakukan dengan cara menetapkan sistem guru kelas, sistem guru bidang studi, dan sistem campuran antara keduanya. Prinsip-prinsip supervisi pendidikan. Prinsip yang digunakan dalam mengadakan kegiatan supervisi menurut Ngalim Purwanto adalah sebagai berikut. Supervisi hendaknya bersifat konstruktif dan kreatif. Supervisi harus bersifat sederhana, realistis, dan informasi dalam pelaksanaannya. Supervisi harus bersifat objektif. Supervisi bersifat preventif. Supervisi bersifat korektif. Supervisi bersifat kooperatif. Supervisi harus memperhatikan kemampuan para anggota organisasi. Oke, baik. Mungkin hanya itu hasil pemaparan persentase dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Apabila terdapat banyak kekurangan, kami mohon maaf. Yang salah datangnya dari kami dan yang benar datangnya dari Allah. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.